Pemirsa, rekan Eliza Hasan akan menyampaikan sejumlah tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan masing-masing kandidat Gubernur DKI Jakarta berdasarkan analisis indikator politik Indonesia. Eliza, silakan. Iya, Egan dan pemirsa, kita akan melihat tantangan dan peluang untuk kedua dari pasangan ini, Ahok Jarot dan juga Anies Sandi. Kita awali dengan tantangan Ahok Jarot terlebih dahulu. Di sini kita lihat tantangan dan peluang Ahok Jarot untuk pertama adalah antara hati dan pikiran warga DKI Jakarta tidak sama. Ini dikatakan bahwa data longitudinal indikator politik Indonesia, rata-rata kepuasan publik terhadap Ahok mencapai 73,4%. Namun sebagian dari mereka tidak memilih Ahok. Selain itu, tantangan berikutnya dari Ahok Jarot adalah hasil exit poll indikator politik Indonesia pada 15 Februari lalu menemukan gejala double think yang banyak dialami oleh pemilih Muslim. Berpendapatan sekitar 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan, serta mayoritas tinggal di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Mereka puas terhadap kinerja Ahok, tetapi mereka enggan memilih Ahok dan Jarot. Selanjutnya, untuk tantangan Ahok dan Jarot adalah basis dukungan Ahok sangat kuat pada aspek rasional, tetapi lemah pada dimensi emosional. Analisis regresis logistik multinomial berdasarkan temuan survei pada November 2016, Desember 2016, hingga Januari 2017 menunjukkan Al-Maidah berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya kita lihat yang terakhir ini tantangan dan peluang Ahok Jarot. Ini kita lihat memang kekuatan Ahok Jarot dalam aspek rasional terutama saat acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur, di mana dukungan Ahok Jarot sangat signifikan, lebih tinggi tentunya dibandingkan pada kelompok pemilih yang tidak menonton acara itu. Kita beralih ke pasangan berikutnya. Ya, inilah pasangan Anies Sandi. Tantangan dan peluang untuk pasangan Anies Sandi. Yang pertama adalah Anies dan Sandi harus bisa memenangkan pemilih rasional yang merupakan salah satu ataupun pemilih yang lebih banyak memilih Ahok Jarot, di mana mereka lebih menilai bahwa kinerja Ahok sudah sangat baik. Dan yang kedua adalah harapan untuk menang karena isu primordial bisa dikalahkan dengan isu kinerja yang saat ini gencar dikampanyekan oleh Ahok Jarot. Tantangan berikutnya untuk pasangan Anies Sandi adalah Anies Sandi belum membuktikan kinerja dan diharapkan bisa mempresentasikan programnya jauh mengungguli program Ahok Jarot. Dan yang terakhir, tantangan untuk Anies Sandi, di mana Anies Sandi menjadi pilihan utama kelompok anti petahana karena mereka mempunyai keunggulan kooperatif dibandingkan dengan Agus. Ya, selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan oleh tim sukses adalah sebaran pemilih di 5 kota DKI Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kita lihat di sini untuk sebaran suara di putaran kedua. Ya, kita lihat bahwa di Jakarta Pusat Ahok Jarot mendapatkan suara 43%. Lalu kemudian ada 48,6% Ahok Jarot mendapatkannya di Jakarta Barat. Dan di Kepulauan Seribu Ahok Jarot mendapatkan 38,8%. Lalu ada 48% di Jakarta Utara. Sementara Anies dan Sandi menang di 2 wilayah, yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jakarta Selatan sebanyak 46,8% dan Jakarta Timur 41,8%. Ya, demikian Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eliza atas data-datanya dan pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kami. Ada tim sukses Ahok Jarot, ada Eriko Sutarduga. Pak Eriko, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar Pak Eriko? Baik. Kotak-kotak sekali malam hari ini. Pak Eriko, saya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Igo, apakah tantangan dari Ahok Jarot pada putaran kedua ini kampanye itu sama dengan tantangan pada saat kampanye di putaran pertama? Kita tahu pada putaran pertama paslon Anda Ahok Jarot itu lebih banyak diserang dengan isu SARA ya. Nah, ini Anda membaca pada putaran kedua nanti kampanye yang sudah dimulai pada hari ini akan seperti apa? Ya, jadi begini Mas Kevin, ini suatu hal yang menarik ya. Kalau tadinya kan pada putaran pertama ada 3 pasang calon, yang artinya penyebarannya tentu lebih
lebih dinamis. Ya. Nah, pada putaran kedua ini kan kontestasi ini atau katakan pesta demokrasi masyarakat DKI Jakarta ini hanya tinggal 2 calon. Jadi kalau kita dalam bahasa sehari-hari sudah head to head ini. Oke. Jadi sudah tidak bisa lagi ada punya alasan lain karena sudah berhadapan langsung. Nah, memang cara dari putaran pertama dengan kedua tentu banyak sama, tapi juga ada hal yang memang harus lebih ditekankan. Baik. Kenapa, Mas Kevin? Kalau kita lihat tadi dari hasil indikator politik, dari tulisan Mas Burhanuddin juga, bahwa ada yang disebut destination kognitif. Perbedaan antara rasio dan hati. Nah, kalau kita lihat tingkat kepuasan Ahok, Basuki, pasangan kami, Basuki Jarot, itu 73,4%, sedangkan tingkat keterpilihannya pada saat yang lalu itu 42,9%. Katakan ada selisih kurang lebih 30%. Ya. Nah, tetapi pada kebiasaan yang ada dalam hal survei, kalau tingkat kepuasan di atas 70% itu biasanya itu kemenangannya memang mutlak. Nah, kenapa ini tidak? Memang banyak pengaruh-pengaruh, terus terang saja pada saat yang putaran pertama yang masalah SARA, masalah hal yang tadi ya di diametral betul dalam situasi-situasi. Tetapi pada putaran kedua ini, hal itu tidak akan bisa berlangsung terus. Karena masyarakat makin menyadari, oh bukan seperti ini. Seperti kemarin juga kedatangan Raja Salman juga, ini menjadi satu hal yang sangat positif ya. Artinya pembicaraan beliau juga di DPR bahwa tidak mengingat satu pandangan-pandangan yang sempit atau ekstrim seperti itu. Nah ini juga membuat ini menjadi satu hal yang baik. Artinya ini menjadi semua kembali sama. Baik, Pak Riko, tapi strategi dari tim sukses Ahok Jarot ini, kalau kita lihat tadi, kalau kita sepakat bahwa ada perbedaan antara kepala dengan hati, bagaimana kemudian Anda bisa membuat, dan juga teman-teman Anda membuat orang-orang yang kemudian memilih mungkin kepala memilih Ahok Jarot, tapi kemudian hati memilih Anies Sandi, itu gimana akhirnya berubah? Lihat ya, Mas Kevin, masyarakat Jakarta itu sangat rasional. Ya, artinya betul-betul menyadari, tadi sudah dari hasil survei itu, menyadari bahwa hal lebih baik, hasilnya juga lebih baik, tetapi kan terpengaruh. Nah, ini yang memang perlu pendekatan secara khusus. Kalau ditanya apa caranya, ya tentu ini menjadi rahasia dari ini strateginya. Tapi intinya bahwa dalam hal ini tidak bisa lagi kita berdinamika atau katakan berimprovisasi dengan segala hal yang berbau katakan kosmetik. Nggak bisa di sini lagi. Karena sudah jelas, sudah langsung head to head. Dan disinilah nanti masyarakat Jakarta akan melihat. Kami juga menyambut sangat baik. Artinya dengan nanti adanya katakan penajaman visi melalui nanti dialog dan melalui langsung menajamkan visi-visi dari calon ini. Di situ masyarakat akan tentu akan melihat sejauh apa. Tapi yang paling utama sebenarnya Mas Kevin, dalam hal ini artinya kalau sudah rasionya menerima, nah ini kan tinggal meyakinkan hatinya. Nah, semudah itu kah? Saya harus jujur akuin, tidak mudah. Tapi dengan selisih 30% Mas Kevin. Baik, saya ke Pak Kis dulu. Kita tidak perlu berbicara katakan kita muluk-muluk 60-70% dari sisa 30% itu. Kita hanya berpikir mengambil 30%, 35%. Bukankah sesuatu itu hal yang logis? Dan harus ada satu catatan Mas Kevin bahwa dari setiap pasangan calon pemilih loyalitasnya itu jelas. Kalau di pasangan calon nomor 2 di tempat kami itu 80-90%. Di pasangan calon nomor 1 walaupun ini sudah dan kami menyambut baik kemarin langsung dengan jiwa besar seperti itu Mas Agus, itu di antara 60-65%. Di pasangan calon jadi masih ada potensi untuk berubah ya. Baik. Saya ke Pak Kris. Sebetulnya kunci untuk memenangkan hati para warga DKI Jakarta seperti apa sih? Kalau misal memang ada perdebatan nih mereka antara rasional dan kemudian mengenai hati, ada juga mengenai isu primordial mungkin yang Anda sampaikan tadi. Ini apa sebenarnya kuncinya? Saya baru saja sekilas ya, tadi baca terbitan The Economist yang paling baru. Jujurnya pokoknya kira-kira ada revolusi baru di Perancis itulah. Tapi juga antara lain memuat masalah-masalah soal apa yang berkaitan dengan yang kita alami di Jakarta ini, mengenai masalah-masalah populisme ini ya. Nah, ini yang menonjol yang saya baca tadi di Belanda ini justru yang juga dia Belanda atau Perancis ya, yang diprediksi akan maju adalah kelompok-kelompok yang populis ini ya. Karena waktu dikatakan ini kenapa kok bisa begini ya, kok ini orang-orang yang kayak begitu kok bisa leading. Siapanya seperti yang juga ekonomis beberapa bulan yang lalu.
Di pemilu Amerika dikatakan, Apa itu? it is not about stupid, it is not about economics, Oke. it is about identity. Nah, jadi oleh karena itu memang ada baiknya juga. Mungkin pasangan Mas Riko ini mengeluarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa karya nyata dan sebagainya. Tapi memang identitas juga jangan diabaikan. Karena ada tuh rasa seperti itu ada. Rasa-rasa seperti itu. Baik. Nah, Dan itu bukan perkara mudah Pak Gus untuk rasa itu sebetulnya yang paling nyetrum rasa itu adalah mungkin sikap yang lebih ramah, sikap yang lebih banyak senyum, sikap yang lebih dianggap santun dan sebagainya. Sebab saya sendiri tidak pernah percaya pada kesantunan doang. Kesantunan doang itu menjadi semacam selimut kemunafikan. Tetapi kalau juga ada senyum, ada kesantunan, ada kontrol diri dan juga ada karya, ini mungkin merebut dua-dua nih. Satu ada sisi yang lebih konkret, ada sisi yang lebih sifatnya itu sangat emosional. Menurut saya begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Igo. Kayaknya masukan dari beliau sebagai profesor kepada tim. Itu bisa diterjemahkan untuk pasangan nomor 2 juga. Tapi begini, Pak Igo, kalau misalnya kita cermati tantangan ke depan mungkin paling nggak sama. Tapi dari strategi dari pasangan nomor 3 ini nanti ke depannya untuk merebut hati warga Jakarta seperti apa nih? Memang tadi strategi memang tidak untuk dibicarakan ya, tetapi saya kan ingin share dengan proses pendidikan politik di masyarakat. Bahwa tadi kami sih berangkatnya lebih tadi bahwa situasi yang realnya fakta di lapangan dari hasil pemilu yang baru saja berlangsung ini, pemilu kada baru berlangsung, itu sudah jelas mappingnya yang membagi masyarakat dalam 2 kelompok, ingin lanjut atau tidak ingin lanjut, itu saja. Kemudian bagaimana kita membaca masyarakat ini? Apakah mereka adalah masyarakat yang bertentangan antara rasionya dengan hatinya? Menurut saya tidak. Ya memang rasionya masyarakat sampai pada satu kesimpulan bahwa mereka merasa banyak sekali persoalan Jakarta yang tidak selesai. Ibu kepemimpinan tentu petahana dalam hal ini. Dan kemudian karena mereka mengambil sikap dalam proses demokrasi untuk memberikan pilihan kepada yang lain yang dianggap diasumsikan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta. Yaitu banjir, yaitu macet, masalah kesejahteraan dan sebagainya. Yang begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Jadi bukan semata-mata bahwa orang memilih paslon 3 ini, Pak Anies Baswedan, ini bukan hanya faktor sisi emosi saja, tetapi faktor rasio juga. Sehingga ini saya tidak melihat ini bahwa kami tidak ingin menjudge bahwa orang Jakarta tuh rasionya sama hatinya enggak satu mereka rasionya. Ya, dan saya kira itu sebuah potensi yang besar ya bagi masyarakat Jakarta dalam pandangan kami untuk memberikan akhirnya pilihannya kepada paslon kami gitu. Dan ini tentu perlu proses karenanya komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak ya untuk meyakinkan, semakin menguatkan keyakinan publik bahwa paslon kami Pak Anies Baswedan ini mungkin untuk menjadi Pak Igo, tapi kalau kita melihat rasio ya, ini mungkin orang akan melihat mengenai program yang nanti kira-kira akan dijalankan oleh tiap-tiap pasangan calon. Nah itu nanti berpulang kepada situ. Program mana yang kira-kira betul-betul akan efektif untuk membangun Jakarta. Nah ini dari pasangan Anies Sandi sendiri punya program-program yang menurut Anda sudah masuk logika belum? Yang betul-betul sudah menjawab persoalan Jakarta, jangan sampai nanti pada saat ternyata kita cek di lapangan, kampanye lebih banyak menyerang pasangan yang lain, tapi tidak memiliki program yang baik, begitu bagaimana? Itu sedang menghayal bukan? Sama saya kira, ini prinsip tentang change and continuity. Pasti ada sesuatu yang harus dirubah dalam sebuah kebijakan, ada juga yang harus berlanjut. Hal-hal terkait dengan misalnya penyediaan dana untuk melalui program Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, ini pasti akan berlanjut terus. Pada zamannya misalnya Allah takdirkan Pak Anies, Pak Sandi jadi gubernur dan wagub. Ini nggak mungkin kita putus. Di satu sisi ini adalah bermanfaat tentu bagi publik, di sisi lain ini merupakan amanat dari Perda. Perda tentang sistem kesehatan daerah, Perda tentang sistem pendidikan daerah, itu mengamanatkan ini. Jadi bukan sekedar sebagai sebuah isu yang sensitif segala macam, tapi ini memang sesuatu yang positif dari gubernur dari zamannya Pak Fauzi Bowo, Pak Sutioso bahkan akan terus berlanjut. Jadi hal-hal yang seperti ini kita akan masuk kategori sesuatu yang continuity, berlanjut terus. Tetapi sebagiannya akan kita rubah. Gitu. Pak Igo, tapi paling tidak kita semua harus sepakat bahwa memang kampanye ke depan itu jangan sampai menggunakan hal-hal yang tadi mungkin Pak Agus bilang primordial. Kita lebih fokus kepada program. Begitu kan? Tadi Anda sepakat itu dia. Nggak pernah ada artinya tidak ada yang namanya tim kami melakukan kampanye primordial. Justru tadi saya angkat bahwa fakta di lapangan
etnis tertentu itu sangat militan, Oke. memberikan pilihan dengan basis primordialisme. Oke. Kemenangannya Ini sampai masih cocok nih. 90%. Ini bagus nih. Itu menurut saya. Bagus. Pak Gres. bahwa apa itu militansi itu memang sangat terkait dan itu sesuatu yang normal. Oke, Asal baik. jangan kemudian ini dijadikan alat untuk mendiskreditkan suatu ras tertentu, suatu Baik. suku tertentu, suatu keyakinan tertentu, itu baik sekali, tidak apa-apa. Oke, baik. Tidak Saya apa-apa. nantikan kesempatan Justru kepada Pak budaya Eko, kita politik, harus jeda saya dulu. kira, ya. Kita tunda Ya, dulu bagian dari pembicaraan budaya kita, politik pemirsa yang Pak Eko ada. akan segera kembali.